Selamat sore bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan laporan bacaan saya yang berjudul Apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yohanes 1 ayat 1 menyebut Logos adalah sebuah istilah filsafat Yunani atau Helenisme. Kenapa seperti itu? Karena penulis Injil Yohanes adalah orang Kristen dan karena itu menggunakan istilah filsafat atau Yunani untuk menjelaskan pandangan teologisnya kepada warga gereja pada waktu itu yang juga kurang lebih kenal dan mengikuti pola pemikiran Yunani atau Helenisme. Penggunaan istilah Logos berasal dari bahasa Yunani, tetapi yang menulisnya adalah penduduk Palestina, Yahudi asli. Dan meskipun kata Logos berasal dari kata Yunani, tetapi maknanya adalah Yahudi. Lalu kita masuk ke catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik. Mempertentangkan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik merupakan sesuatu yang sudah biasa lama. Dalam buku Wayne Max membahas tentang menelusuri jejak-jejak pemikiran Baur yang berusaha mendapatkan pola pemikiran di belakang pelbagai fraksi yang muncul di PB. Kuncinya menurut Baur terdapat di teks Kisah Para Rasul 6 yang membuat mengenai golongan Yunani dan golongan Ibrani di Yerusalem. Perbedaan kedua golongan ini membahas perbedaan teologis dan bersifat fundamental. Golongan Ibrani diwakili oleh Yakobus dan teologisnya yang bersifat partikular, sedangkan golongan Yunani mewakili mereka yang berpandangan universal yang dalam kerangka misi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan berhasil merobohkan batas-batas Yudaisme. Lalu kita masuk ke 2 Korintus 4 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 10 menurut David E. Aune. Dalam Korintus 4 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 10, Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskalogis dari Helenisme, Yudaisme awal dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan eksternal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Dalam membuat perikop ini, pantas untuk menjadi ajang tes untuk menguji batas-batas pemahaman kita terhadap pemikiran Paulus apakah dipengaruhi oleh Yudaisme awal atau Helenisme. Lalu kita masuk ke Hoexo Anthropos dan Hoexo Anthropos. Menurut Aune, kedua frasa yang bersifat antitetis ini mengungkapkan sebuah anthropological duality yang menghindari istilah duality dan dualis karena kedua ungkapan ini mengandung pengertian ketentangan atau konflik. Keduanya merunut pada sebuah tema filsafati yang pertama kali muncul dalam tulisan Plato. Lalu kita masuk dari rumah di bumi menuju ke rumah di surga. Pasal 5 ayat 1 dimulai dengan frasa kita tahu, artinya menekankan pengetahuan diketahui bersama-sama dengan para pembaca surat. Paulus menggunakan istilah stooma, tubuh atau badan. Paulus berbicara mengenai stooma dalam konteks kebangkitan, tetapi karena di sini konteksnya tidak ada, menurut Aune sebaiknya dimaknai sebagai we already have, yang menandakan bahwa oikodome ektheo merupakan kenyataan surgawi yang akan didiami oleh orang Kristen apabila mereka meninggal. Lalu kita masuk di rumah atau pergi dari rumah. Yang menjadi tekanannya adalah kehadiran seseorang di hadapan pengadilan Kristus di surga. Ini terjadi sesudah orang percaya meninggal dunia. Di sini tidak disinggung parusia dan kebangkitan. Eskatologi apokaliptik Yahudi dan Kristen biasanya melihat pengadilan terakhir sebagai berkaitan dengan keduanya. Tetapi berbagai mitologi Yunani mengenai perjalanan ke bawah bumi menggambarkan pengadilan individu segera sesudah dia meninggal. Jadi kesimpulan Aune secara keseluruhan terhadap 2 Korintus 4 ayat 16 dan 2 Korintus 5 ayat 10 adalah bahwa Paulus lokasi orang percaya yang telah meninggal di surga, tetap tempat yang dianggap